Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 dan 10. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 dan 10, beginilah firman Tuhan. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Pada hari ini juga bertepatan kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Oleh sebab itu saya mengucapkan Merdeka! Merdeka! Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa iri hati merupakan dosa yang telah merasuki seluruh kehidupan umat manusia. Iri hati adalah kebencian seseorang terhadap orang lain yang memiliki kemampuan atau kelebihan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sepanjang sejarah kehidupan, dosa iri hati ini telah dilakukan secara terus-menerus oleh umat manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, diawali dengan Kain yang iri hati terhadap adiknya Habel dan berujung pada pembunuhan, hingga ia diusir dari tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kemudian dari antara saudara-saudara Yusuf dijual ke orang-orang Ismail, bahkan sampai ke tanah Mesir, oleh karena iri hati daripada saudara-saudaranya, karena ia begitu disayang oleh ayah mereka Yakub. Dan di firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini mengisahkan juga iri hati terhadap Stefanus yang telah memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus pada saat itu, sehingga ia diadili dan dirajam batu karena mereka begitu sakit hati akan pelayanan yang telah dilakukan oleh Stefanus. Sehingga pada nats yang kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu, Stefanus memberikan pembelaan diri dengan mengingatkan kepada mereka tentang iri hati ini, karena inilah yang merasuki hidup mereka yang pada akhirnya mereka melakukan yang namanya pembunuhan. Ia memberikan contoh tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ketika ia dijual ke tanah Mesir. Dan jikalau Yusuf tidak memiliki kemurahan hati, maka dosa iri hati itu akan menjadi turun-temurun kepada keturunan atau generasi-generasi berikutnya. Tetapi karena Yusuf telah dikuasai hatinya oleh kasih Tuhan, sehingga ia mampu mengampuni saudara-saudarinya. Tujuan Stefanus menyampaikan ini supaya dosa tersebut tidak terulang dalam kehidupan orang-orang yang membencinya pada saat itu, sehingga murka Allah tidak menimpa mereka dan keturunan-keturunan mereka selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, mengingatkan kita tentang yang pertama, marilah kita menghindari dosa iri hati itu. Mengapa? Karena inilah yang merusak iman kita, persekutuan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita, bahkan keluarga kita. Mari kita merdeka dari dosa iri hati itu, sehingga sukacita dan damai sejahtera Allah menguasai hidup kita. Tetapi kalau kita masih hidup di dalam dosa iri hati itu, maka damai sejahtera Allah itu akan jauh daripada kita. Kita harus berjiwa besar jikalau ada banyak orang yang ada di sekeliling kita memiliki kelebihan, memiliki kemampuan lebih daripada kita. Dengan berjiwa besar membuat kita semakin dewasa di dalam iman dan persekutuan kita dengan Tuhan.
Dan kita menyadari bahwa karunia Allah itu berbeda-beda bagi setiap orang, bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Hal yang kedua, ketika kita telah disakiti atau dilukai, mari kita selalu berpikir positif terhadap setiap keadaan dan kondisi tersebut. Mungkin di balik itu semua ada maksud dan tujuan Allah yang lebih baik untuk kita. Lihatlah Yusuf. Ketika ia telah disakiti oleh saudara-saudaranya, ia tidak balik menyakiti saudara-saudaranya. Karena ia tahu bahwa di balik kejadian yang dialami itu mungkin ada tujuan Tuhan yang lebih baik. Jikalau ia tidak mengalami hal demikian, dia tidak mungkin menyelamatkan kaumnya. Dia tidak mungkin menyelamatkan keluarganya dari ancaman kelaparan pada saat itu. Begitu pula Stefanus, ia mampu mengampuni dan berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekalipun ia dirajam dengan batu, tetapi ia tetap mengampuni orang-orang tersebut. Karena ia tahu membalas kejahatan bukanlah haknya. Tuhanlah yang mampu membalaskan itu semua. Orang-orang yang bersikap seperti ini hanyalah orang-orang yang telah dikuasai hati dan pikirannya oleh Roh Allah. Selain daripada itu, Yusuf dan Stefanus tahu bahwa membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kalau mereka melakukan pembalasan, maka akan timbul juga balas dendam selanjutnya. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai generasi-generasi berikutnya. Tetapi dengan mengampuni, itu akan memutuskan rantai pembalasan itu di saat itu juga. Oleh sebab itu, mari kita menjadi Yusuf dan Stefanus masa kini, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang mampu mengekspresikan hidup kita tanpa tekanan dan beban dari siapapun. Karena itulah yang diinginkan Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.